Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Seleksi kompetensi dasar SKD, TKD dalam seleksi P3K maupun CPNS yang terdiri dari tes karakteristik pribadi, tes intelijensia umum, dan tes wawasan kebangsaan. Untuk khusus di video ini kita akan bahas mengenai bagian dari tes intelijensia, yaitu pada aspek kemampuan berbahasa Indonesia dan pemahaman bacaan, sehingga Anda harus lengkapi pengalaman belajar Anda dengan mengklik link-link materi lainnya pada keterangan di deskripsi video ini. Pastikan Anda simak seluruh rangkaian pemahaman pembelajaran Anda di berbagai aspek ya, untuk pemahaman menyeluruh persiapan seleksi tes Anda. Semoga persiapan yang baik yang Anda lakukan hari ini mensukseskan usaha Anda diterima lolos seleksi P3K maupun CPNS yang menjadi impian Anda. Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar merujuk pada ejaan yang disempurnakan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan yang menggambarkan lambang-lambang bunyi ujaran dan cara interrelasi antara lambang-lambang itu dalam suatu bahasa. Misalnya adalah penulisan huruf. Yang pertama adalah penulisan huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada A, awal kalimat. Contoh, bus itu melaju dengan cepat. B, awal petikan langsung. Contohnya, ibu berkata, ayo, maka ayo bangun, matahari sudah tinggi. Maka A menggunakan huruf kapital. C, dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal keagamaan. Ungkapan yang berhubungan dalam hal keagamaan berupa nama Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan dan kitab suci. Contohnya, Allah ya, Maha Kuasa, Al-Quran, Alkitab, Islam, Hindu, hanya kepadamu kami memohon ya. Ini. Kemudian unsur nama orang, contoh Gunawan Wibisono. Ini huruf depannya semuanya menggunakan huruf besar. Unsur singkatan nama orang, gelar, dan sapaan. Untuk menulis singkatan selalu diikuti oleh tanda titik. Misalnya, Dr. Purwa Hastuti, Nyonya Marta, Profesor titik Gunawan ya, Lutfi, SPD. Nama, gelar, kehormatan, keagamaan, dan keturunan yang diikuti nama orang. Contoh, Haji Zulkarnain, Sultan Syahrir. Unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, nama instansi, dan nama tempat. Contohnya, Kepala Dinas Pertanian, Presiden Joko Widodo, Kolonel Panjaitan. Ya, bedakan dengan penulisan berikut. Siapa nama presiden pertama kita? Nah, ini karena ini betul-betul untuk unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, maka menggunakan ini ya, Presiden Joko Widodo, ini maka menggunakan huruf besar. Lain dengan ini, siapa presiden pertama kita? Ini tidak perlu menggunakan huruf besar. Wakil Kepala Dinas Pertanian Suman Hudi naik jabatan menjadi Kepala Dinas Pertanian. Nah, ini harus dibedakan ya. Nah, ini yang diikuti nama orang semuanya diawali dengan huruf besar. Bedakan dengan ini. Nah, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya bahasa Jawa, suku Baduy, bangsa Indonesia. Bedakan dengan penulisan berikut. Mengindonesiakan kata-kata asing. Nama, tahun, bulan, hari. Ya, ini ya, hari Senin, bulan Juli, tahun Hijriah. Ini semuanya pakai huruf besar. Kemudian nama geografi, misalnya Jalan Wisnu, Selat Sunda. Ini nama geografi, bukan nama ini ya. Kemudian unsur nama negara, lambang pemerintahan, serta nama dokumen resmi.
Contoh, Pengadilan Tinggi, Kementerian Hukum dan HAM. Setiap unsur bentuk ulang sempurna yang dipakai sebagai nama badan lembaga pemerintahan. Semua kata di dalam nama buku, majalah, nama surat kabar dan judul karangan ya, kecuali kata tugas. Kata tugas adalah kata partikel ya, seperti di, ke, dari, untuk, dan yang kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal kalimat. Contoh, pendidikan karakter, karangan Gunawan Wibisono. Kemudian kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai sebagai sapaan dan pengacuan. Kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, adik, saudara, kakak, dan paman. Misalnya, kakak paman datang. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih. Perhatikan penggunaan huruf besarnya ya. Bedakan dengan penulisan berikut ini. Kita wajib menghormati bapak dan ibu kita. Kemudian setelah huruf besar, pemakaian huruf miring. Huruf miring dipakai pada A. Penulisan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, majalah Cakrawala selalu memuat berita terbaru. Penegasan atau pengkhususan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya, jalan ini adalah saksi pertempuran arek-arek Surabaya. Penegasan atau pengkhususan huruf ya. Kemudian penulisan kata, nama ilmiah atau ungkapan asing yang disesuaikan dengan ejaan. Contohnya Oriza Sativa. Rapat kali ini dilaksanakan di Youth Center. Kemudian pemakaian tanda baca, tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pernyataan seruan. Misalnya, ibu pergi ke pasar. Akhir singkatan nama orang, M. Lutfi Ade. Akhir singkatan gelar, contoh Elisa S.E. Ini semuanya ada tanda titiknya. Kemudian akhir singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum, contoh ya. Catatan ya, tanda titik tidak dipakai dalam singkatan yang terdiri dari huruf-huruf awal kata atau suku kata atau gabungan keduanya, atau yang terdapat dalam akronim yang sudah diterima oleh masyarakat, misalnya Sakjen. Tanda titik tidak dipakai dalam singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang ya. Ini kemudian akhir angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Contohnya 1.1 tes penalaran verbal, 1.11 sinonim, 1.1.1.2 adalah antonim, dan seterusnya ya. Kemudian untuk pemisahan angka, jam, menit, dan detik menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya 15.03.10. Untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya. Contoh ya, buku yang baru saja dibeli berisikan 1.350 lembar. Catatan, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. Seperti misalnya tahun dan nomor telepon, itu tidak perlu menggunakan titik. Misalnya tahun 2022, maka tidak perlu menggunakan titik. Sementara nama penulis, judul karangan yang tidak berakhir dengan tanda tanya, tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Contohnya ini ya, Wibisono, Gunawan, 2016, pendidikan karakter, Jakarta, 2 Pelita. Catatan, tanda baca titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan kepala karangan. Ya, misalnya kepala ilustrasi, tabel di belakang alat pengirim, dan tanggal surat atau penerima surat. Misalnya kita menuliskan judul, maka tidak perlu ada tanda titik. Sekarang penulisan tanda koma. Tanda koma digunakan pada antara unsur-unsur suatu perinci atau pembilangan. Contoh ya, Latika membawa tas,
tempat minum, dan payung. Untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, atau melainkan. Contohnya, saya tidak pernah menyesal sekolah di desa, tetapi saya ingin merasakan gemerlapnya kota. Di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu. Contoh, lagi pula, tidak ada model sepatu yang cocok untuk dikenakannya. D. Untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Contohnya, jika jalan macet, saya terlambat sampai kantor. Jika jalan macet sama dengan anak kalimat, saya terlambat sampai kantor sama dengan induk kalimat. Catatan, tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mengiringi induk kalimat. E. Untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, dan kasihan. Ya, misalnya, wah, mewah sekali. Untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya, penulis daftar pustaka, ya, contohnya ini, di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama keluarga atau marga. Digunakan di depan angka per 10 dan di antara rupiah, sen dalam bilangan. Contohnya ini, ya. Untuk memisahkan petikan langsung dari bagian dalam kalimat, ya. Kata Lisa, ayo berangkat. Catatan, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat apabila petikan langsung tersebut berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan mendahului bagian lain dalam kalimat. Digunakan untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan aposisi. Contohnya, guru geografi Pak Lukito termasuk populer di sekolah. Di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat, dan tanggal, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, Yogyakarta 1 Januari 2016. Tanda titik 2. Tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau perincian. Contoh, bahan roti bolu kukus seperti tepung terigu, mentega, dan telur. Catatan, tanda titik 2 tidak dipakai jika rangkaian atau perincian merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. B. Digunakan sesudah ungkapan atau kata yang memerlukan pemberian. Contoh, ketua titik 2 Rajiman, wakil titik 2 Widodo. C. Digunakan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Galuh titik 2 Wen, maafkan aku, Wenda, pergi dari sini. D. Di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, atau di antara judul dan anak judul suatu karangan. Contohnya surat Al-Baqarah 24. Ini dijeda dengan titik 2. Tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Kapan nikah? Tanda seru. Tanda seru digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah atau yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau rasa emosi yang kuat. Contoh, semangat. Tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contoh misalnya undang-undang. B. Untuk menyambung huruf kata yang dieja satu persatu dan bagian-bagian tanggal. Contohnya ini, ya. Untuk menerangkan dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, misalnya se-Indonesia. Untuk merangkai ke dengan angka, contoh putra ke-2. Untuk merangkaikan angka dengan akhiran an, misalnya gaya 90-an. Untuk merangkaikan singkatan huruf kapital dengan imbuhan atau kata contoh, misalnya simnya. G. Digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur
bahasa asing, contoh di charge. Penulisan kata depan. Kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti ya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Contoh ya, di sungai, ke Jakarta dan Mekah. Kata sandang, si dan sang. Kata sandang si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti, misalnya sang kancil, si manisnya. Kata ganti atau klitikku, kau, mu, dan nya. Klitikku, kau, mu, dan nya ditulis serangkai, misalnya di hadapannya. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, apakah ayahmu baik-baik saja? Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contoh, apapun. Catatan berikut adalah kelompok kata yang sudah dianggap padu ditulis serangkai. Adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguhpun, walaupun ya. C. Partikel per ditulis terpisah jika berarti mulai, demi, dan setiap. Contohnya, harga bensin saat ini per liternya. Harga bensin naik per Januari, 1 Januari. Bedakan dengan penulisan berikut, misalnya satu demi satu pergi meninggalkan induknya. Nah, kemudian berikutnya adalah kemampuan bahasa, daya ingat, kemampuan konsentrasi, ketelitian, dan menyelesaikan masalah itu mendukung pemahaman bacaan. Jadi aspek berikutnya adalah aspek pemahaman bacaan, materi yang seputar bacaan, misalnya tentang yang pertama adalah gagasan utama bacaan. Gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok merupakan gagasan atau ide yang menjadi pokok pengembang bacaan. Cara menemukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca dengan cermat. 2. Memahami maksud pembicaraan atau hal pokok yang dibicarakan dalam bacaan. 3. Menemukan ide pokok tiap paragraf, kemudian digabungkan dan dirangkum sehingga didapatkan kesimpulan hal pokok yang dibicarakan dalam bacaan tersebut. Yang kedua adalah paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang berhubungan dan membentuk satu gagasan. Biasanya dalam satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang padu, dan kalimat pertama dalam suatu paragraf ditulis dengan cara agak menjorok ke dalam. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Paragraf deduktif artinya gagasan utama terletak pada awal paragraf. Paragraf induktif artinya gagasan utama terletak pada akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran berarti gagasan utama terletak pada awal dan akhir paragraf. Gagasan utama paragraf. Gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok merupakan gagasan atau ide yang menjadi pokok pengembang paragraf sehingga dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan utama. Kalimat utama. Pada umumnya kalimat utama terletak di awal atau akhir paragraf. Dalam satu paragraf terdapat gagasan pokok atau utama yang berada pada kalimat utama. Kalimat utama dikembangkan oleh kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama sering disebut kalimat topik sehingga perlu dijelaskan dengan kalimat-kalimat selanjutnya dalam paragraf tersebut. Disebut sebagai kalimat penjelas. Ciri kalimat utama mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut, berupa kalimat lengkap dan dapat berdiri sendiri, mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Pada paragraf induktif, kalimat utama sering ditandai dengan kata-kata seperti sebagai kesimpulan, yang penting, jadi, dengan demikian. Nah, ini pada kalimat atau paragraf induktif ya. Paragraf induktif itu adalah gagasan utama terletak pada akhir paragraf.
Kemudian kalimat penjelas. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang isinya memperjelas, menguraikan atau berupa rincian-rincian tentang kalimat utama. Ciri-cirinya merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Arti kalimatnya akan lebih jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf. Pembentukannya memerlukan bantuan kata sambung atau frasa penghubung atau kalimat transisi, berisi rincian, keterangan, contoh, dan data yang mendukung kalimat utama. Tipsnya, berikut adalah tips untuk meningkatkan pemahaman bacaan. Yang pertama adalah perbanyak membaca, melatih diri dengan banyak membaca, menjadikan Anda gemar membaca, sehingga Anda akan terlatih dengan bacaan-bacaan yang panjang dan tidak cepat lelah saat membaca. Kemudian, latihan membaca cepat. Waktu yang disediakan dalam tes sangat terbatas, sehingga apabila Anda menerapkan kebiasaan cara baca santai seperti saat di rumah tanpa target waktu akan sangat merugikan saat tes berlangsung. Ambil intinya ya, saat membaca bagian yang paling penting Anda baca adalah di awal bacaan atau paragraf 1, karena disitulah letak gagasan utama atau gagasan pokok atau ide. Lanjutkan dengan membaca awal atau akhir setiap paragraf ya. Kemudian 4. Cermati fakta dan data dalam bacaan. Anda bisa menandai ya fakta yang terjadi dalam sebuah kejadian atau data yang terdapat dalam bacaan dengan menandai garis bawah, karena bisa jadi fakta dan data ini dapat membantu Anda dalam menjawab soal selanjutnya. Triknya adalah 1. Bacalah dengan cepat, kemudian konsentrasi. Ya, kalimat utama terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. 4. Pisahkan antara kalimat utama dengan kalimat penjelas. 5. Gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok paragraf melekat pada kalimat utama. Seperti halnya misalnya gagasan utama, gagasan pokok atau ide pokok terletak di awal atau di akhir paragraf. 6. Gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok bacaan terdapat di bagian awal bacaan dan kaitkan dengan ide pokok dari tiap paragraf. Cari jawaban di dalam bacaan ya. Semua jawaban dari soal terdapat di bacaan yang telah disediakan, sehingga Anda dapat mencari jawabannya di soal ya, di petunjuk soal. Hindari opini. Hindari menjawab soal bacaan menurut pendapat Anda, melainkan jawablah sesuai dengan apa yang tertulis di bacaan. Nah, itu tipsnya ya.